Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusani Saputra, NIM 19110201. Saya di sini akan menjelaskan tentang Medco dan Dengue. Medco dan Dengue. Yang pertama definisi, yang kedua distribusi geografis, yang ketiga gejala, yang keempat kejadian pada manusia, yang kelima kejadian pada hewan, yang keenam penyakit pada manusia, yang ketujuh penyakit pada hewan, 8 cara penularan, 9 epidemiologi, 10 diagnosis, 11 pencegahan, dan yang terakhir 12 pengobatan. Yang pertama, MADCO atau yang disebut bovine spongiform encephalopathy. Definisi MADCO, sinonim, bovine spongiform encephalopathy, penyakit sapi gila. Etiologi, encephalopathy spongiform menular. Yang terakhir, MADCO adalah anggota dari encephalopathy spongiform menular. TSE mungkin disebabkan oleh virus Virios atau retrovirus. Prion adalah protein menular dengan mengubah protein sel normal secara spontan pada sapi, mirip dengan beberapa penyakit prion pada spesies lain, misalnya penyakit Creutzfeldt-Jakob spontan pada manusia. Distribusi geografis. Kasus BSE telah dilaporkan pada sapi tersebar di bagian besar negara-negara Eropa, Kanada, Amerika Serikat, Israel, dan Jepang. Yang kedua, penyakit Medco ini terlihat pada sapi impor di Kepulauan Falkland dan Oman. Beberapa negara termasuk Islandia, Australia, dan Selandia Baru tampaknya bebas dari BSE. Yang terakhir, atipikal prion BSE telah dilaporkan di negara-negara Eropa, US, Kanada, dan Jepang sebagai hasil dari surveillance program dari BSE. Gejala Medco. Pada tahap awal, penyakit sapi gila mempengaruhi emosi dan perilaku penderitanya. Penderitanya seringkali merasa cemas, depresi, dan mengalami gangguan tidur. 4 bulan kemudian, penderita akan mengalami gangguan sistem saraf yang memburuk secara bertahap dan disertai gejala-gejala berikut. Yang pertama, miklonus atau gerakan otot yang tidak terkendali. Yang kedua, tremor. Yang ketiga, ataksia atau hilangnya koordinasi antara anggota tubuh. Yang keempat, demensia atau menurunnya daya ingat dan kemampuan berpikir. Seiring perkembangan penyakit, penderita akan lumpuh total dan hanya bisa berbaring tempat tidur, maka tidak akan menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya, bahkan tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Kebanyakan penderita penyakit sapi gila meninggal dunia dalam 12-14 bulan sejak kemunculan gejala awal. Biasanya penyebab meninggalnya adalah komplikasi berupa infeksi paru-paru. Kejadian pada manusia. Yang pertama, pada tahun 1986 dilaporkan sampai dengan saat ini terjadi lebih dari 1.888.000 kasus Medco atau BSE di dunia, sebagian besar di Inggris. Yang kedua, penyakit yang semula zoonotik ini diduga mulai menginfeksi manusia tahun 1950 di New Guinea, dikenal sebagai penyakit kuru yang mirip gejalanya dengan penyakit Creutzfeldt-Jakob. Yang ketiga, penyakit sapi gila atau Medco dikenal juga sebagai bovine spongiform encephalopathy sebenarnya sudah diidentifikasi tahun 1730 di Eropa sebagai Krabby. Yang terakhir, kasus ini mencuat kembali tahun 2003 oleh laporan ditemukan penderita di Amerika yang menunjukkan gejala varian Creutzfeldt-Jakob. Kejadian pada hewan. Yang pertama, penyakit sapi gila, Medco, pertama kali dilaporkan pada tahun 1985 pada sapi perah di Inggris. Yang kedua, data dari Centers for Disease Control and Prevention, Amerika, melaporkan bahwa pada 2017 kemarin masih terdapat 50 kasus Medco di negara bagian Alabama. Yang terakhir, di Indonesia, penyakit sapi gila masih dinyatakan bebas hingga saat ini. Penyakit pada manusia.
Mad cow disease atau penyakit sapi gila ini adalah gangguan otak akibat mengonsumsi daging sapi yang terinfeksi. Penyakit ini ditandai dengan gangguan emosi yang diikuti penurunan fungsi saraf secara bertahap pada sapi. Penyakit ini disebut dengan bovine spongiform encephalopathy. Penyakit ini bisa menulari manusia dan diberi istilah varian Creutzfeldt-Jakob disease. Seseorang bisa tertular penyakit sapi gila melalui beberapa cara, antara lain yang pertama, mengonsumsi daging sapi yang terinfeksi BSE. Yang kedua, menerima donor darah atau organ tubuh dari penderita penyakit sapi gila. Yang terakhir, terluka akibat jarum atau alat bedah yang tidak disterilkan terlebih dahulu setelah digunakan pada penderita penyakit sapi gila. Penyakit pada hewan. Kejadian Mekko atau BSE paling sering pada sapi, akan tetapi media utama dari prion ini sangat luas dibandingkan dengan prion BSE pada ruminansia eksotik di kebun binatang seperti nyala, kudu, gemsbok, elan, kijang Arab, oryx pedang bertanduk, sapi Angola, dan bison. Kasus lapangan yang sangat langka telah ditemukan pada kambing, dan infeksi yang diujikan telah dilaporkan dari kedua domba dan kambing. Rusa merah rentan terhadap paparan pada dosis tinggi yang dikondisikan melalui intracerebral dan melihat gejala neurologis. Prion juga telah menyebabkan penyakit BSE pada berbagai jenis kucing, termasuk kucing rumah, cheetah, puma, ocelot, harimau, dan kucing emas Asia. 2 lemur di kebun binatang Prancis telah diinfeksi BSE dari pakan yang terkontaminasi. Selain itu, uji BSE juga dilakukan pada mink, tikus marmut, monyet tupai, dan kera Cynomolgus. Cara penularan. Penularan yang paling banyak terjadi melalui makanan sapi yang terbuat dari cacahan daging sapi atau tulang yang terinfeksi penyakit sapi gila atau dari bangkai hewan. Penyebaran penyakit ini cukup dengan sedikit saja bahan yang terkontaminasi. Dilaporkan pula kejadian penularan melalui induk sapi kepada anaknya, walaupun belum diketahui dengan pasti mekanisme biologisnya. Yang pasti belum dilaporkan penularan melalui kontak langsung secara horizontal antara satu sapi dengan sapi lainnya. Penularan Medco kepada manusia yaitu melalui konsumsi daging sapi yang terinfeksi atau berkontak dengan sapi-sapi yang terjangkit penyakit sapi gila. Penyakit sapi gila ini menyerang jaringan saraf otak manusia dalam bentuk varian Creutzfeldt-Jakob disease dan bersifat degeneratif. Manusia yang terkena penyakit CGD akan kehilangan kekuatannya. Pertumbuhan badannya praktis terhenti. Penyakit ini cepat atau lambatnya merambat ke otak kemudian membuat otak manusia tidak lagi utuh. Berubah seperti spons atau busa kursi yang bolong-bolong. Diagnosis Medco. Diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan fisik meliputi refleks dan koordinasi anggota tubuh pasien. Sebenarnya penyakit sapi gila hanya dapat dipastikan melalui pemeriksaan jaringan otak setelah pasien meninggal dunia. Namun, beberapa pemeriksaan penunjang di bawah ini untuk mengetahui penyakit sapi gila dan menyingkirkan kemungkinan penyakit lain. Yang pertama, MRI di area otak untuk mendapat gambaran detail kondisi otak pasien. Elektroensefalografi atau EEG untuk mendeteksi aktivitas listrik otak yang tidak normal pada otak pasien. Biopsi amandel untuk mendeteksi keberadaan pasien penyebab penyakit sapi gila di amandel pasien. Lumbal, fungsi untuk mengetahui keberadaan protein penyebab penyakit sapi gila di cairan otak dan tulang belakang pasien. Pencegahan Medco. Untuk mencegah serangan penyakit Medco atau sapi gila adalah dengan tidak mengonsumsi daging sapi yang berasal dari negara yang sedang terjangkit penyakit sapi gila. Langkah pencegahan lain adalah dengan tidak menerima donor darah atau organ dari seseorang yang menunjukkan gejala-gejala penyakit sapi gila.
Pengobatan Medco. Sampai saat ini tidak ada metode pengobatan yang mampu menyembuhkan atau menghentikan perkembangan penyakit sapi gila. Akan tetapi, dokter akan memberikan sejumlah obat untuk meredakan gejala yang dialami pasien antara lain berupa yang pertama obat pereda nyeri yang mengandung opioid, yang kedua antidepresan untuk mengatasi cemas dan depresi, yang terakhir clonazepam dan sodium valproate untuk meredakan miklonus dan tremor. Bila pasien sudah memasuki tahap akhir penyakit sapi gila, dokter akan memberikan asupan makanan dan cairan melalui infus. Masuk pada yang kedua, dengue, demam berdarah atau yang disebut Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Definisi dengue, sinonim, demam berdarah dengue, dengue hemorrhagic fever. Etologi, ada 4 serotip yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Serotip DEN3 merupakan jenis yang sering dihubungkan dengan kasus-kasus parah. Infeksi oleh salah satu serotip akan menimbulkan kekebalan terhadap serotip yang bersangkutan tapi tidak untuk serotip yang lain. Yang terakhir, demam berdarah dengue atau yang disebut DBD merupakan suatu penyakit epidemi akut yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Distribusi geografis. Menurut data WHO, Asia Pasifik menanggung 75% dari beban dengue di dunia antara tahun 2004 dan 2010. Yang pertama, dengue adalah virus penyakit yang ditularkan dari nyamuk Aedes spp. Nyamuk yang paling cepat berkembang di dunia ini telah menyebabkan hampir 390 juta orang terinfeksi setiap tahunnya. Virus dengue ini tersebar luas di seluruh dunia yang ditemukan di daerah tropik dan subtropik, kebanyakan di wilayah perkotaan dan pinggiran kota di dunia. Menurut data WHO, Asia Pasifik menanggung 75% dari beban dengue di dunia antara tahun 2004 dan 2010. Sementara wilayah di Indonesia dilaporkan sebagai negara kedua dengan kasus dengue terbesar di antara 30 negara wilayah endemis. Gejala dengue. Demam dengue ditandai oleh gejala-gejala klinik berupa demam, nyeri pada seluruh tubuh, ruam, pendarahan, dan renjatan. Gejala-gejala tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama demam, yang kedua nyeri seluruh tubuh, yang ketiga ruam, yang keempat pendarahan, yang kelima renjatan disebabkan oleh karena pendarahan atau kebocoran plasma daerah ekstravaskuler melalui kapiler darah yang rusak. Tanda-tanda renjatan adalah yang pertama, kulit terasa dingin atau lembab terutama pada ujung hidung, jari, dan kaki. Yang kedua, penderita menjadi gelisah. Yang ketiga, sianosis di sekitar mulut. Yang keempat, nadi cepat, lemah, kecil, sampai tak apa. Yang kelima, tekanan nadi menurun menjadi 20 mmHg atau kurang. Yang terakhir, tekanan darah menurun, tekanan sistolik menurun hingga 80 mmHg atau kurang. Kejadian pada manusia. Demam 2-7 hari biasanya bifasik, yaitu demam tinggi hari-hari pertama kemudian dapat mencapai suhu normal dan sekitar hari kelima diikuti demam lagi. Terdapat minimal satu manifestasi perdarahan yaitu uji bendung positif, bintik-bintik merah di kulit yang timbul spontan, pendarahan gusi, mimisan, muntah darah, atau air besar hitam, jumlah trombosit kurang dari 100.000 per UL, terdapat minimal satu tanda kebocoran plasma yaitu peningkatan hematokrit kurang dari 20% awal atau penurunan nilai hematokrit setelah mendapat terapi cairan, dan tanda-tanda kebocoran plasma yaitu terdapat cairan di rongga paru. Rongga parut yang diketahui dengan pemeriksaan rongseng atau USG serta penurunan jumlah protein darah. Penyakit pada manusia. Penyakit demam berdarah dengue atau yang disebut DBD disebabkan oleh virus dengue yang sampai
sekarang dikenal 4 serotip, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4, termasuk dalam grup B, arthropod-borne virus. Keempat serotip virus ini telah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa dengue 3 sangat berkaitan dengan kasus DBD berat dan merupakan serotip yang paling luas distribusinya, disusul oleh dengue 2, dengue 1, dan dengue 4. Cara penularan. Penyakit ini ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa spesies Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes polynesiensis, dan Aedes scutellaris yang dapat berlaku sebagai vektor nyamuk Aedes yang dapat menularkan virus dengue kepada manusia, baik secara langsung setelah menggigit orang yang sedang dalam fase viramia maupun secara tidak langsung setelah melewati masa inkubasi dalam tubuhnya selama 8-10 hari. Masa inkubasi di dalam tubuh manusia antara 4-6 hari. Manusia infektif hanya pada saat viramia saja, tetapi nyamuk dapat infeksi selama hidupnya. Seseorang yang menderita demam berdarah selama darahnya mengandung virus dengue, penderita tersebut apabila digigit oleh nyamuk Aedes, maka virus dalam darah penderita tadi ikut terhisap masuk ke lambung nyamuk dan virus akan memperbanyak diri dalam tubuh nyamuk dan tersebar di berbagai jaringan tubuh termasuk dalam kelenjar air liur nyamuk. Nyamuk siap untuk menular pada orang atau anak lain 3-10 hari setelah menggigit atau menghisap darah penderita. Penularan penyakit terjadi karena setiap kali nyamuk menggigit, alat tusuknya yang disebut proboscis akan mencari kepiler darah. Setelah diperoleh, makanan dikeluarkan liur yang mengandung zat anti pembekuan agar darah mudah dihisap melalui saluran proboscis yang sangat sempit. Bersama liurnya inilah virus dipindahkan kepada orang lain. Epidemiologi dengue. Agen penyebab penyakit DBD berupa virus dengue dari genus Flavivirus. Salah satu genus familia Togaviridae dikenal ada 4 serotip, yaitu dengan DEN1, DEN2, DEN3, dan 4. Virus dengue ini memiliki masa inkubasi yang tidak terlalu lama, yaitu antara 3-7 hari. Virus akan terdapat di dalam tubuh manusia. Host adalah manusia yang peka terhadap infeksi dengue. Beberapa faktor yang mempengaruhi manusia adalah umur, jenis kelamin, nutrisi, populasi, mobilitas penduduk. Environment, lingkungan yang mempengaruhi timbulnya penyakit dengue adalah letak geografis dan musim. Step yang pertama, hitung darah lengkap pada 1-3 hari pertama untuk mengetahui kadar sel darah putih, trombosit, serta kadar hematokrit dalam darah yang dapat menjadi tanda kebocoran pembuluhan darah. Yang kedua, pemeriksaan antigen NS1 di hari ke-0-7 sejak gejala muncul untuk mendeteksi keberadaan virus dengue. Yang ketiga, pemeriksaan serologi IgG dan IgM yang biasanya dilakukan 4-5 hari setelah gejala muncul untuk mendeteksi antibodi terhadap virus dengue. Yang terakhir, pemeriksaan fungsi hati untuk memastikan apakah infeksi dengue menyebabkan komplikasi pada hati. Pencegahan dengue, vaksin dengue. Demam berdarah derajat berat yang menimbulkan dengue shock syndrome dapat dicegah dengan pemberian vaksin dengue. Vaksin ini dapat diberikan pada anak-anak dan orang dewasa di usia 9-45 tahun, sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Vaksin dengue mengandung 4 jenis virus dengue. Oleh karena itu, vaksin tetap diberikan pada orang yang sudah pernah terinfeksi. Hal ini untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap tipe virus dengue berbeda. Pemberantasan sarang nyamuk. Demam dengue dapat dicegah melalui pemberantasan sarang nyamuk PSN. PSN dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dalam jeda 1 minggu. Metode PSN lain adalah
dengan rutin menjalankan 3M plus terutama pada musim hujan. Langkah 3M yang dimaksud adalah yang pertama menguras tempat penampungan air seperti bak mandi atau toren minimal 1 minggu sekali. Yang kedua, menutup rapat tempat penampungan air. Yang terakhir, mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti seperti ban bekas yang dapat menampung air hujan. Pengobatan dengue. Berdasarkan tingkat keparahan demam berdarah, pengobatan yang diberikan kepada pasien dapat dibagi menjadi dua, yakni pengobatan demam yakni yang pertama pengobatan demam dengue. Dokter akan menganjurkan pasien untuk melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, cukupi cairan tubuh dengan banyak minum untuk menghindari dehidrasi. Yang kedua, penuhi kebutuhan nutrisi dengan makanan yang sehat untuk mengandung proses penyembuhan. Yang kedua, istirahat yang cukup. Selanjutnya, konsumsi paracetamol untuk meredakan demam, namun hindari penggunaan aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid, terutama pada anak-anak karena dapat memperparah perdarahan atau memicu sindrom Raynaud. Yang terakhir, hindari gigitan nyamuk untuk mengurangi resiko penularan lebih lanjut dan gunakan obat nyamuk, lotion, atau kelambu di kamar. Yang kedua, pengobatan demam berdarah dengue. Apabila demam dengue berkembang menjadi demam berdarah dengue, pasien perlu dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Dokter akan memberikan cairan infus dan memantau pasien dengan ketat, mulai dari denyut nadi, tekanan darah, hingga jumlah urin yang dikeluarkan oleh pasien. Sekian penjelasan dengue dan Medco. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.